Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andika ya, tentunya hanya di channel Andika Tegela Official. So guys, apa kabar kalian hari ini ya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga untuk kalian yang lagi sakit cepat diangkat penyakitnya ya, cepat disembuhkan. Dan juga untuk kalian yang mengalami masalah ya, masalah-masalah baik masalah internal maupun dalam pekerjaan ya, semoga masalahnya cepat diselesaikan. Oke guys ya, seperti biasa hari ini saya akan kembali mereaction ya informasi seputaran timnas Indonesia, dimana yang akan saya reaction hari ini yaitu bukan tentang skuadnya, melainkan tentang pemain-pemain yang berada dalam skuadnya, yaitu pemain-pemain keturunan atau yang mungkin kalian katakan ya pemain naturalisasi. Jadi banyak penggemar sepak bola Indonesia yang sulit membedakan pemain naturalisasi dan juga pemain keturunan. Makanya jangan heran banyak para haters yang tidak suka dengan keberadaan pemain-pemain asing yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi guys, untuk kalian yang mungkin belum tahu ya asal usul mereka ya, semuanya akan dibahas di dalam video yang akan saya reaction hari ini. Video ini saya temukan dari channel Football Universe ya. Jadi untuk kalian yang mungkin belum subscribe channel Football Universe, jangan lupa juga subscribe channel dari Football Universe ini. Oke guys ya, tanpa banyak basa-basi ya, saya penasaran tentang informasi ini, tentunya kalian juga penasaran. Kita langsung saja ke videonya. Football Universe. Kedatangan pemain keturunan di timnas Indonesia benar-benar mengangkat performa. Kami akan mengulas asal daerah dari masing-masing pemain keturunan agar semakin dikenal dan dicintai. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Masih banyak dari fans Indonesia yang bingung antara pemain keturunan dan pemain naturalisasi. Untuk pemain naturalisasi biasanya adalah pemain yang tidak punya hubungan darah atau ayah, kakek, atau buyutnya bukan orang Indonesia. Contoh pemain naturalisasi misalnya Christian Gonzalez yang aslinya orang Uruguay, Victor Igbonevo yang orang Nigeria, atau Greg Nwokolo yang adalah orang Nigeria asli. Tetapi karena pemain-pemain ini sudah lama bermain di Indonesia dan berprestasi serta mau membela timnas Garuda, maka mereka pun dinaturalisasi atau diberikan kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu yang sering kita jumpai di timnas Indonesia edisi 2024 saat ini adalah pemain-pemain keturunan yang sebenarnya memiliki darah Indonesia dari ayah, ibu, kakek, nenek, atau buyutnya. Pemain-pemain ini besar dan bermain di luar negeri. Kemudian karena berprestasi, maka ditawarkan untuk membela Indonesia. Di samping itu ada beberapa dari mereka yang juga mendapatkan pesan dari keluarganya untuk satu saat harus siap jika Indonesia memanggil. Maka pemain-pemain ini sebenarnya juga punya hati untuk membela Indonesia dan menanti momentum tersebut. Untuk itu, mari kita bahas asal Indonesia dari masing-masing pemain keturunan ini. Rafael striker ya. Dimulai dari idola cewek-cewek setanah air, siapa lagi kalau bukan striker kebanggaan kita, Rafael Strike. Dari ciri fisiknya, dia tak terlihat kalau punya darah Indonesia. Tetapi sebenarnya Rafael Strike memiliki darah Indonesia yang datang dari neneknya. Kakeknya adalah orang Belanda, sementara neneknya adalah orang Semarang yang pindah ke Belanda. Hasil pernikahan mereka adalah ayahnya Rafael Strike yang bernama Brian Strike. Tetapi tak hanya itu, ibunya yang bernama Soraya Sodito juga adalah warga Belanda keturunan Suriname, Jawa. Jadi Rafael Strike sebenarnya memiliki darah Jawa Semarang. Ivar Jenner, gelandang ya. Nama kedua ini adalah midfielder kebanggaan kami yang tampil sangat baik di Piala Asia 2023. Wajahnya juga tak terlihat seperti orang Indonesia dan sangat bule. Tetapi sebenarnya Ivar Jenner juga punya darah Indonesia yang dimiliki dari sang nenek.
Beliau adalah orang Jember yang menikah dengan warga Belanda, kemudian lahir ayahnya Ivar Jenner. Jadilah sebenarnya Ivar Jenner memiliki darah Jember yang mengalir sehingga dia juga adalah anak Jawa Jember. Justin Hapner, Justin Hapner. defender. Kalau yang satu ini adalah the new Gattuso-nya Indonesia. Di lapangan dia selalu tampil tegas dan disiplin dalam menjaga pertahanan Indonesia. Umpan-umpannya juga sering memanjakan penyerangan Indonesia, sehingga kehadirannya sangat penting di timnas Garuda. Dialah Justin Hapner. Ayahnya adalah Ferdinand Patrick Rudolf Hapner dan ibunya bernama Brigitte Propitus. Ayahnya merupakan keturunan Indonesia karena kakek Justin yang bernama Ferdinand Rudolf Hapner adalah kelahiran Makassar. Jadi Justin Hapner sebenarnya memiliki darah Makassar. Itulah mengapa di lapangan dia selalu pantang menyerah, seperti pejuang-pejuang Makassar. Shane Patinama. Dari namanya saja sudah tersirat sangat jelas Pasti bahwa Maluku Shane ya. adalah Ya. putra Maluku. Patinama adalah marga Maluku yang Haruku. berasal dari Pulau Haruku. Ayahnya Shane adalah orang Maluku kelahiran Semarang yang kemudian menikah dengan mamanya yang adalah warga Belanda. Sehingga di dalam tubuh Shane jelas mengalir darah Maluku. Dengan tatapan yang tegas dan permainan yang taktis, Shane jelas adalah seorang pemain serba bisa yang siap membawa Garuda terbang tinggi. Semangat Shane untuk Garuda tertanam jelas dari pesan ayahnya yang kini almarhum. Beliau ingin Shane bermain dan membantu sepak bola Indonesia berjaya. Sandy Walsh. Nah, kalau Sandy Walsh sebenarnya memiliki garis keturunan yang cukup unik. Walsh lahir di Belgia dari ayah keturunan Irlandia, kelahiran Inggris, yang berasal dari keluarga Somalia, Afrika Selatan, dan seorang ibu keturunan Indonesia, kelahiran Swiss, yang dibesarkan di Belanda. Oleh karena itu dia memenuhi syarat untuk membela Belgia, Irlandia, Inggris, Swiss, Belanda, dan Indonesia. Neneknya Sandy lahir di Purworejo, Jawa Tengah, sementara kakeknya lahir di Surabaya, Jawa Timur. Sewaktu Sandy datang ke Surabaya, ternyata masih ada makam buyutnya di Surabaya dan beberapa keluarga jauhnya. Sehingga jelas Sandy memiliki darah dan semangat bonek Surabaya. Jordi Amat. Kalau Jordi Amat memiliki darah keturunan Raja-Raja Nusantara. Artinya dia adalah salah satu pangeran Nusantara yang masih ada. Neneknya dilahirkan di Pulau Siau dan merupakan keturunan dari Raja ke-14 dan 17 Kerajaan Siau yang bernama MD Kansil. Pulau Siau sendiri adalah salah satu pulau di Sulawesi Utara yang memiliki kerajaannya sendiri. Sehingga meskipun Jordi Amat besar di Spanyol dan sempat membela tim junior Spanyol, tetapi pada akhirnya dia pun memilih untuk kembali ke Nusantara sebagai pangeran. Dan di lapangan dia telah menunjukkan kepemimpinan yang sangat baik. Elkan Bagot. 3 negara memperebutkan bek potensial ini, yaitu Thailand, Inggris, dan Indonesia. Tetapi Elkan Bagot akhirnya memilih untuk bermain di tim nasional Indonesia. Ayah Elkan adalah orang Inggris asli, sementara ibunya adalah orang Jakarta. Tetapi Elkan sendiri lahir di Thailand. Elkan kemudian sempat tinggal di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu, keluarganya pindah ke Inggris. Setelah Elkan pindah ke Inggris, bakatnya pun tercium. Akhirnya, Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling serius memperebutkan kewarganegaraan Elkan Bagot. Indonesia akhirnya menjadi pemenang, karena selain yang paling serius, rekomendasi dari pelatih Sintayong membuat Elkan memilih timnas Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Di dalam tubuh Elkan mengalir darah dari Jakarta. Selain nama-nama yang sudah bermain bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 ini, ada juga beberapa pemain keturunan yang baru saja diberikan KTP Indonesia. Mereka antara lain Jaides, yang kakek dan neneknya orang Semarang. Kemudian ada Tom Haye, yang kakeknya orang Solo dan neneknya orang Sulawesi Utara. Lalu ada Nathan Joa,
yang kakeknya adalah orang Semarang. Sementara Martin Paes, kiper yang bakal direkrut, memiliki seorang nenek yang lahir di Indonesia. Meskipun neneknya ini adalah orang Belanda asli, tanpa darah Indonesia. Kedepan tentunya masih akan ada nama-nama pemain keturunan yang bakal ingin memperkuat tim nasional Indonesia. Kehadiran mereka tentu saja sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola kita. Target naik level ke level Asia serta melaju ke putaran final Piala Dunia perlahan tapi pasti sepak bola kita menuju ke sana. Dan kehadiran pemain-pemain keturunan juga membuat pemain-pemain lokal dapat lebih bekerja keras dan belajar untuk menaikkan level mereka. Sebagai fans, kita dukung terus perkembangan sepak bola kita. Jangan pernah menghujat pemain dan pelatih, tetapi terus dukung dengan semangat positif. Maju terus sepak bola Indonesia. Oke guys ya, seperti itu ya pembahasannya, dan ya dari video ini kita banyak tahu ya dari mana saja pemain-pemain keturunan yang berada di skuad timnas Indonesia saat ini ya. Jadi untuk kalian yang mengira mereka adalah pemain naturalisasi, itu sangatlah salah besar, karena di dalam video ini sudah dijelaskan dengan detail bagaimana kondisi bagaimana yang aslinya itu pemain naturalisasi, dan bagaimana pemain keturunan itu tentunya perbedaannya sangat jauh. Jadi pemain naturalisasi yaitu adalah pemain yang tidak ada sama sekali darah Indonesia, tetapi dia sudah bermain lama di Liga Indonesia, dan dia sudah memenuhi syarat untuk pindah ke warganegaraan, dan juga tentunya dari kemauannya untuk membela timnas Indonesia sehingga dia dinaturalisasi. Oke, sampai di sini ya kalian sudah mengerti. Sementara untuk pemain keturunan adalah mereka-mereka yang punya darah keturunan Indonesia, dan tentunya mereka ini punya keluarga yang berasal dari Indonesia ya, yang asli dari Indonesia, walaupun mereka lahirnya di luar Indonesia. Akan tetapi darah yang mengalir di tubuh mereka juga tentunya ada darah dari putra-putri warga negara Indonesia. Jadi tentunya mereka itu ada hak ya untuk membela merah putih dikarenakan keluarganya berasal dari Indonesia, sehingga banyak yang memilih ya membela timnas Indonesia berkat mungkin ada pesan khusus untuk mereka dari keluarganya. Jadi untuk kalian yang belum mengerti, semoga video ini ya bisa memberikan pemahaman ke kalian ya, agar tidak ada lagi yang membenci dan bahkan tidak suka dengan kehadiran pemain-pemain yang ada di skuad timnas Indonesia saat ini. Jadi akan ada 3 lagi ya tambahan pemain keturunan Indonesia, yaitu Nathan Joeon ya, ada juga Tom Haye dan juga Martin Paes, yang insya Allah nanti mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia ya. Jadi untuk kalian yang mungkin tidak suka dengan pemain-pemain ini ya, saya harap kalian bisa merubah ya lagi pola pikir dan juga mendukung mereka, karena kehadiran mereka ini tentunya sangat berpengaruh ke pemain-pemain lokal agar bisa menaikkan level mereka ya untuk bersaing dengan pemain-pemain yang tentunya mereka lebih berpengalaman di Eropa ya. Jadi pemain-pemain kita itu akan di dalam skuad itu akan ada semacam kompetisi ya untuk memperebutkan posisi di tim utama ya. Jadi untuk video ini saya rasa ya cukup sampai di sini dulu. Semoga saja video ini ya bisa menambah wawasan kalian tentang pemain-pemain keturunan maupun pemain naturalisasi. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah menonton video ini sampai dengan detik sekarang. Jangan lupa terus dukung YouTube channel Andika Tegela Official dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Oke, sampai di sini akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.